Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala khairil anam alladzi ballagha ar-risalah وعد الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tak jenuh-jenuhnya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita dalam kehidupan ini, baik nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat Islam dan nikmat iman. Hingga pada saat ini kita masih melaksanakan aktivitas rutinitas keseharian kita, termasuk aktivitas amalia Ramadan pada bulan Ramadan, bulan mulia penuh berkah ini. Amalan yang sangat prinsipil dalam bulan Ramadan ini ada beberapa. Yang pertama adalah ibadah puasa. Yang kedua, salat sunnah tarawih. Dan yang ketiga adalah zakat fitrah. Dua dari yang tiga ini, yaitu puasa, demikian juga zakat fitrah, merupakan rukun daripada agama Islam itu sendiri. Adapun ibadah salat sunnah tarawih adalah ibadah yang tidak kita dapatkan di luar Ramadan. Olehnya itu sangat menarik untuk kita kaji, terkhusus pada permasalahan puasa itu sendiri. Karena kenapa? Puasa itu adalah salah satu daripada rukun Islam sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa shaumi ramadan, wal hajj. Islam itu dibangun atas 5 tiang, 5 pilar. Pertama adalah 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga mengeluarkan zakat, keempat berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Terkait dengan ibadah puasa, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita sebagaimana dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi puasa ini adalah satu jalan untuk mendidik pribadi muslim itu menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, permasalahan yang muncul terkait dengan ibadah puasa ini adalah bagaimana hukum puasa seseorang yang tidak mendirikan sholat. Alhamdulillah, ini sering dipermasalahkan. Bahkan selama tayangan video ceramah kultum setiap hari di bulan Ramadan ini, kembali ada yang mempertanyakan untuk dijelaskan bagaimana hukum puasa bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka jawabannya adalah puasa tetap sah
selama terpenuhi daripada syarat-syarat dan rukunnya. Ya. Artinya salat tidak bisa mempengaruhi sah tidaknya puasa, karena antara salat dan puasa adalah ritual yang berbeda, sehingga syarat sahnya juga berbeda. Ya. Cuma persoalannya kemudian adalah mungkin ya sah puasanya walaupun tidak salat, tapi permasalahannya kemudian adalah tidak sempurna keislamannya. Ya, Islamnya belum kafah karena belum ditunaikannya daripada 5 yang menjadi rukun Islam itu. Sebagaimana hadis Nabi tadi bahwa kita itu bersyahadat, kemudian mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi jawabannya sangat sederhana bahwa puasanya tetap sah karena tidak dipengaruhi sahnya oleh puasa. Namun yang menjadi permasalahan adalah Islamnya yang bermasalah, karena salat dan puasa adalah bagian daripada poin rukun Islam yang 5 itu. Memang antara salat dan puasa ini memiliki kesan tersendiri dari segi aplikasinya. Ya, dalam hal ini adalah saya pernah mendengar cerita seseorang yang mengatakan, saya kalau puasa jangankan 1 bulan, lebih dari 1 bulan itu saya bisa puasa dibandingkan dengan salat. Ya, kenapa? Mampu berpuasa walaupun seandainya lebih dari 1 bulan, karena alasannya adalah puasa ini kewajiban yang tertentu waktunya, hanya di bulan Ramadan saja. Sementara salat, katanya, sementara salat adalah kewajiban sejak akil balik sampai kita meninggal dunia. Ya, sehingga dia mengatakan bahwa puasa ini ringan ya dibandingkan dengan salat, karena puasa ini adalah ibadah yang hanya di bulan Ramadan saja kita laksanakan, sementara salat adalah sepanjang hayat. Nah, kembali pada persoalan Ramadan ini antara puasa dan salat. Memang menjadi dilema bagi kita umat Islam kalau baru ya sekedar mengaku Islam saja. Ya. Taruhlah kita katakan bahwa dia boleh mampu berpuasa, tapi rukun Islam yang lain ya yaitu salat misalnya belum bisa ditunaikan secara konsisten, secara istiqamah. Ya, secara istiqamah. Olehnya itu memang persoalan salat ini ya dilihat dari fakta yang ada bahwa memang masih banyak ya dari kalangan umat Islam itu yang masih bermasalah dari pelaksanaan salatnya. Ya, saya kira ada 3 model manusia terhadap pelaksanaan salat ini. Yang pertama, dia tidak salat karena tidak tahu. Yang kedua, dia tidak salat karena malas. Ya, boleh jadi dia tahu ilmunya cukup untuk salat itu, tapi malas. Ya, kadang salat, kadang tidak. Salatnya bolong-bolong. Ya, artinya ya terputus-putus. Yang ketiga, ada orang yang tidak salat, memang dia menafikan daripada kewajiban salat ini. Nah, dari 3 model manusia ini, kalau ada orang yang tidak salat karena tidak tahu, maka salatlah sesuai dengan kemampuannya. Ya, artinya kalau hanya sekedar gerakan saja dulu diketahui, salatlah dengan sekedar gerakan sambil mempelajari segala bacaan-bacaan daripada salat itu. Karena yang namanya salat ya, dari segi definisi ada 2, secara bahasa dan istilah. Secara bahasa adalah doa, secara istilah adalah ya perbuatan yang ditentukan, ya perkataan yang ditentukan, yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan taslim. Ya, jadi salat itu adalah ya a'malun wa aqwalun muftatahatun bitakbiri wa muftatahatun bitaslim. Jadi salat itu secara istilah syariat adalah
amalan yang gerakan yang ditetapkan, ya. Kemudian bacaan yang ditetapkan, ditentukan, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Tapi orang yang belum memiliki ilmu yang cukup daripada sholat ini, tahulah misalnya ada orang yang mu'allaf, baru masuk Islam, baru juga mau belajar sholat, maka sholatnya itu diterima dengan salat apa adanya, ya, walaupun tidak memenuhi secara keseluruhan daripada bacaan sholat itu, tapi minimal ada rukun-rukun yang terpenuhi di dalamnya, sampai dia mahir betul, tahu betul daripada pelaksanaan sholatnya itu. Jadi dia diterima, ada dispensasi terhadap kewajiban sholatnya, ya, sholatlah sesuai dengan kemampuannya. Ada juga orang yang tidak sholat karena malasnya, ya, ini bahaya, ya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang tidak sholat karena malas itu memiliki daripada salah satu sifat orang munafik itu. Ya, kenapa orang munafik itu dia sholat, ya, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, ya, dia ingin mengelabui, menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, ya, padahal dialah Allah yang menipu dirinya sendiri. Ya, fa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia berdiri melaksanakan salat, dia berdiri dalam keadaan malas. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat kepada Allah kecuali sedikit. Ya, jadi lebih berpahala orang yang salat dengan ilmu yang terbatas daripada orang yang tidak salat karena kemalasannya. Itu lebih berat ancamannya dalam agama kita. Terlebih lagi, dosa yang dimiliki orang yang menafikan daripada kewajiban salat ini. Ingat bahwa salat itu merupakan ibadah yang sangat prinsipil dalam agama kita, yang kita tunaikan sehari semalam itu minimal kewajiban kita itu 5 kali sehari semalam, tapi dengan ibadah sunnah yang lain itu lebih dari itu. Ya, itu adalah amalan yang sangat menjadi ciri, ya, daripada umat Islam itu sendiri. Ya, bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW dijelaskan bahwa yang membedakan antara orang yang Islam dengan yang bukan Islam, orang kafir, adalah salatnya. Ya, bainar rajuli, ya, wal kufri tarkus salat. Ya, yang membedakan antara Islam dengan yang kafir, ya, adalah dengan salatnya. Ya, orang yang menafikan salat ini, dia mengatakan salat itu tidak wajib, atau dengan paham yang dia miliki, dia memiliki tariqah yang tidak sesuai dengan agama Islam. Ya, dia mempelajari salat, lalu dia mengetahui salat, dia mengatakan saya sudah tahu isi salat sehingga tidak perlu saya salat dengan ruku, sujud dan lain sebagainya. Yang penting saya sudah mengetahui isinya, ya, maka tidak usah saya melaksanakan syariatnya. Ingat, orang yang menempuh jalan tariqah untuk mengetahui hakikat itu adalah orang yang ingin memperdalam, ini memperbaiki ibadahnya, bukan sebaliknya. Orang yang menempuh jalan tariqah tapi ingin mengabaikan syariat, itu dikatakan oleh ulama kita adalah orang yang mencari hakikat dengan mengabaikan syariatnya adalah dia itu adalah batal. Sementara orang yang melaksanakan syariat tanpa hakikat kosong. Artinya apa? Memang antara syariat dengan hakikat itu saling menunjang. Bahkan untuk mengetahui kualitas ibadah seseorang, antara syariat dengan hakikat harus seimbang. Namun ketika ada orang yang dia mengatakan mengetahui hakikat salat tapi menafikan kewajiban salat, dia tidak melaksanakan syariatnya, maka dia mendurhakai daripada kewajiban atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ya, dalam Al-Quran salat 5 waktu itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Fa'aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang yang beriman. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 40, orang yang menafikan salat, innal ladzina kazzabu bi ayatina, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, wastakbaru anha,
Dia mendustakan ayat-ayat Allah, perintah Allah, termasuk perintah salat. Wastakbaru anha. Bahkan dia merasa sombong, ya, dengan bangga dengan pemahamannya itu yang keliru itu. Ya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dengan bangga terhadap pemahamannya itu, maka Allah berfirman pada ayat tersebut, la tufattahu lahum abwabus sama. Dia tidak dibukakan pintu-pintu langit, ya. Tidak diterima doa, tidak diterima pahalanya, ya, tidak mendapat rahmat dari Allah. Tertutup pintu langit. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, menafikan kewajiban-kewajiban salat dan kewajiban rukun Islam yang lain, adalah dia tidak mendapatkan, tidak diterima doanya, tidak diterima pahalanya, bahkan tidak dimasukkan di dalam surganya Allah di akhirat. Hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, sampai unta itu masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikianlah akibat daripada orang-orang yang jahat. Bagaimana mungkin seekor unta bisa masuk di lubang jarum? Artinya dalam bahasa keseharian itu tidak mungkin. Artinya mustahil. Maka orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, menafikan kewajiban dalam agama Islam yang wajib dilaksanakan, masuk pada rukun Islam, maka dia mustahil masuk ke dalam surganya Allah sampai unta itu bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil itu terjadi. Olehnya itu, di bulan suci Ramadan ini termasuk bulan tarbiyah. Marilah kita mengevaluasi diri untuk menyempurnakan syariat kita, sambil kita mengkaji hakikat daripada ibadah itu, yang tidak lain semata-mata tujuannya dengan kita bersyariat ditunjang dengan pemahaman hakikat, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, lebih membuat hati kita khusyuk dalam melaksanakan ibadah, termasuk khusyuk dalam melaksanakan salat ini. Mudah-mudahan insya Allah puasa, salat, zakat di bulan Ramadan ini kita mampu tunaikan dengan sempurna, sehingga kita betul-betul bisa menjadi pribadi yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah keselamatan surga dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.